Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Keimamatan Kristus di Surga. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Pelayanan keimamatan Yesus yang dimulai di bumi ini diselesaikannya di surga. Penghinaan yang dialami di bumi sebagai hamba Allah yang menderita melayakkan Yesus untuk menjadi imam besar kita di surga sebagaimana ayat inti kita yang di atas tadi. Lihat juga dalam buku Ibrani 4 dan 5. Nubuatan mengungkapkan bahwa Mesias harus menjadi imam di tahta Allah, buku Sakaria. Setelah kebangkitannya Kristus yang dipermalukan itu sekarang ditinggikan. Sebab imam besar kita duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, melayani di tempat kudus surgawi. Kristus memulai karya pengantarannya segera setelah kenaikannya ke surga. Awan dupa naik di tempat kudus di bait suci yang melambangkan jasa doa dan kebenaran Kristus yang membuat ibadah dan doa kita diterima oleh Allah. Dupa bisa dipersembahkan hanya dari bara yang diambil dari mezbah korban bakaran yang mengungkapkan hubungan intim antara pengantaran dan korban penebusan dari mezbah. Karya pengantaran Kristus dibangun di atas jasa pengorbanan perdamaian yang sempurna. Pengantaran Kristus memberikan suatu dorongan kepada umatnya bahwa ia juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang olehnya datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Karena Kristus menjadi pengantara bagi umatnya, maka semua tuduhan iblis telah kehilangan dasar hukum. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan Zakaria 3 ayat 1. Tidak heran Paulus bertanya dengan jelas, siapa yang akan menghukum mereka? Kemudian Paulus menawarkan jaminan bahwa Kristus sendiri yang ada di sebelah kanan Allah menjadi pengantara bagi kita. Roma 8 ayat 34 menegaskan perannya sebagai pengantara Kristus berkata, sungguh segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Kita sangat bersyukur sebab kita mempunyai Kristus yang bukan saja merupakan juru selamat yang telah mati menjadi korban bagi kita. Akan tetapi ia juga adalah imam besar yang mengerti kita dan senantiasa membela kita. Kiranya Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.